Salam sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau perkenankan kami untuk dapat menikmati hari karunia-Mu. Bersama-sama di hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dengan benar. Kuasailah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah kriteria, atoran. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Pilpres baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, tetapi konstelasi politik di Indonesia saat ini sudah mulai memanas. Banyak tokoh yang terus berusaha mencari simpati rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan memilih secara langsung. Dalam memilih tentu masing-masing punya kriteria tertentu, seperti harus bersih dari kasus politik, harus mengerti Pancasila, harus merakyat, dan sebagainya. Saudara-saudara, demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan mengenai kriteria atau syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Syarat tersebut bertujuan untuk mengarahkan calon yang akan dipilih agar hidup sesuai kehendak Tuhan yang memberikan jabatan tersebut. Semua kriteria itu bertujuan baik, sehingga orang berusaha untuk hidup kudus, untuk menjabat jabatan atau pekerjaan yang indah itu. Sebelum mengemban jabatan tersebut, setiap calon akan melihat diri mereka dan memperbaiki sesuai dengan syarat atau kriteria yang ada.
Dan melalui kriteria itu, jemaat dapat pula melihat dengan jelas siapa yang tepat untuk jabatan tersebut. Jabatan itu bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan yang memberikannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus melihat diri kita melalui kriteria yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita dengan jelas melihat apa yang harus ditinggalkan dan yang harus diubah. Karena kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang diberikannya, maka hendaknya kita juga hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui setiap jabatan dan pekerjaan tersebut, baik di lingkup gereja, pemerintahan, kantor, keluarga, sekolah, dan semua jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Melalui kebenaran firman-Mu, sesungguhnya juga mengajak kami terus untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kami dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang Tuhan berikan, dalam profesi kami masing-masing, dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Karena itu kiranya kami pun senantiasa hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui setiap jabatan dan pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami, termasuk dalam berbagai aktivitas kami, dalam juang dan karya kami. Tuntun kami, ya Roh Kudus. Dan kiranya dalam perjalanan hidup yang Engkau masih karuniakan, kami sungguh-sungguh mampu mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan diberkatilah selalu. Dalam pendidikan, kiranya juga senantiasa menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam Tuhan. Dalam masa muda mereka, kiranya mereka menjalani masa muda dengan kebenaran firman-Mu, sehingga masa muda mereka pun menjadi masa muda yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkati dan topang saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat saat ini. Mohon Tuhan menolong, memulihkan mereka dalam duka cita yang harus dihadapi oleh jemaat Tuhan, oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau sumber kekuatan dan penghiburan akan menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita. Dalam pelbagai persoalan-persoalan hidup, Tuhanlah yang akan terus buka jalan, memberi kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan. Bagi setiap orang tua kami di masa tuanya, jaga lindungi mereka Tuhan, diberkatilah mereka di masa tua. Diberkatilah mereka yang menikmati pertambahan usia, ataupun juga mereka yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam berbagai hal. Diberkatilah pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, majelis gereja, bersama dengan segenap warga jemaat dalam mengemban tanggung jawab pelayanan bersama. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dari tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan kami pun dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, Tuhan tolonglah dan topanglah selalu. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.